semua yang namanya stimulus untuk tersenyum dan juga tertawa itu bisa menular. Sebagaimana kita memberikan rona wajah yang cemberut kepada orang, itu pun bisa menularkan energi yang buruk. Kalau misalkan kita di pagi hari bangun dalam keadaan tersenyum, maka bisa dipastikan potensi untuk mendapatkan kebahagiaan di hari itu cukup besar. Ketika ngaca tehnya ngenteng, itu senyum kita teh memberikan energi positif timbal balik yang cukup baik untuk diri kita sendiri. Udah gitu kita bawa berangkat ke masjid sholat subuh, ketemu orang, assalamualaikum, senyum, sampaikan energi positif. Ketika sasabu di jalan, senyum juga, assalamualaikum. Jalan pagi ketemu teman-teman, senyum lagi, ngobrol lagi, itu memberikan energi yang positif. Tapi kalau misalkan kita lagi sasapu, kita senyumin orang, orangnya ente balas senyum, malah memberikan balasan dengan muka yang masam, maka nilai kebahagiaan presentasinya itu akan sedikit menurun. Tadinya senyum langsung kepikiran, nah di pasien senyuman itu jalmi teh gitu. Ente senyum-senyum acan kilang bara punten dos disapuan karena motor teh karena mobil serbat acak-acakan dehnya anu tos disapuan teh gitu. Nah, ini adalah suatu hal yang bisa meruntuhkan kebahagiaan seseorang. Maka dari itu pentingnya kita menunjukkan rona bahagia, wajah senyum dari wajah kita kepada orang lain, dan itu dinilai sebagai ibadah, sebagai sedekah kata Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya, pantangna tong hese, senyum doang apa susahnya? Ya, tapi senyuman ini jangan dibawa ketika sholat. Walaupun ini baik, ini bagus ya, tapi ketika sholat mah tong seserian, tong senyum-senyum sorangan. Kalau misalkan ada sebabnya, wajar dia tersenyum ningali sesuatu budak lulumpatan, goledag, ngaguling, tisereuleuh, tisoledat misalkan. Itu tersenyum, wajar ada sebabnya. Tapi ieu mah teu aya angin, teu aya hujan, teu ningalina naon yang membuat dirinya menjadi ingin tertawa sorangan nih seserian, teu ieu mah bahaya. Berarti mulai terkena gangguan mentalnya. Tapi sok kadang-kadang gitunya Pak ya. Kita lagi diam tiba-tiba ngelebat pikiran baheula pas zaman bujangan kayaknya ka dieu teh. Oh, enggak bayang jadi seserian sorangan. Tapi lamun sering-sering teuing kitu mah kade. Ya, Cisarua tos pinuhnya Pak Ing. Rumah sakit di sana. Ya, jadi jemaah sekalian, jangan sampai senyuman dan tawa kita terbawa sampai ke sholat. Sebagaimana kita ketika menghadap dalam situasi yang khusus, upacara seserian, ya, bobojegan jeung barudak jeung teman-teman, itu suatu hal yang tidak layak kita tampilkan, menandakan bahwasanya dia menganggap apa yang dia lakukan itu tidak penting sampai dia bisa tertawa dan tersenyum kemudian di hadapan Allah nalika urang salat. Itu yang pertama yang kemarin kita bahas ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan bukan mengenai hal-hal yang membatalkan salat, bukan, tapi mengenai status situasi dan kondisi bagi seseorang yang Allah berikan dia berupa ujian sakit. Lamun misalkan urang nuju teu dama, kita sedang sakit, lantas bagaimana salat yang kita kerjakan, kaifiatnya, tata caranya, statusnya, bagaimana itu? Kita akan bahas sekarang mengenai sholatul maridi, sholatnya orang yang sakit. Sebelum masuk kepada sholatnya orang sakit, tentunya ini ada kaitannya dengan bagaimana orang sakit itu sebelum melaksanakan sholat dia tentu diwajibkan untuk bersuci. Toharotul marid, bagaimana cara bersucinya orang sakit? Apakah setiap orang sakit langsung diperbolehkan merubah wudhu yang dengan air itu menjadi cukup dengan menepukkan tangannya ke debu yang bersih, disebut dengan tayamum? Apakah seluruh sakit langsung bisa mengubah status hukum wudhu menjadi tayamum? Itu pertanyaan. Yang kedua, kalau misalkan sakitnya itu bukan berupa sakit yang misalkan tidak boleh terkena air, sakit yang misalkan berat, tapi ini sakit yang membuat sebagian dari anggota wudhu kita tertutup oleh perban, oleh Tensoplas, Hansaplas, ya. Kumaha? Kemudian Hansaplas itu waterproof deh. Kumaha? Ini mengenai wudunya. Jangankan untuk sholat, wudunya saja bisa jadi tidak sah karena tidak seluruh bagian tubuh anggota wudunya terbasuh dan tercuci oleh air. Itu yang harus kita bahas sama sekalian. Yang pertama,
seseorang pada dasarnya dia boleh mengambil rukhsah dari Allah, keringan dari Allah. Awalnya wudhu pakai air berubah jadi tayamum. Kapan? Pada saat ada sesuatu yang membuat dirinya yakin ketika menggunakan air, khawatir dia tidak akan sembuh karena dia lagi sakit. Jangankan kucai, ku kipas gitu, entos menggigil gitu, komode kucai. Jangankan oleh air, pergi ke tempat ambil wudhu di dipan saja misalkan dia sudah sulit menggerakkan badannya untuk berwudhu. Kumaha kalau misalkan gitu, maka diperbolehkan cara yang pertama dia mengganti wudhunya menjadi tayamum. Tetiasa tayamum, pang tayamumkeun kuno sanes. Ya, jadi keharusan untuk berwudu tetap. Keharusan untuk tayamum sebagai sarana untuk bersuci tetap, walaupun dirinya tidak bisa bersuci secara mandiri, maka disucikan oleh temannya, oleh rekannya, oleh pasangannya, oleh istrinya, oleh anaknya. Gitu. Misalkan kita lagi di rumah sakit, udah gitu kita nggak bisa ke air, nggak bisa jamban di atas tempat tidur di ranjang, mau sholat karena kita secara feel, secara kesadaran kita memiliki kesadaran yang penuh. Orang teh walaupun sakit tapi sadar keneh gitu, maka masih wajib sholat dilakukan oleh dirinya. Penting dan tinggi luhurnya status sholat untuk seorang manusia, sampai sakit pun tetap dia diwajibkan untuk sholat. Beda jeung naon saum. Sawajib-wajibna saum Ramadan lamun sakit dibatalkeun saumna. Kalau sholat mentah aya batalna selama dia masih sadar. Maka cara dia diwudukan, kalau bisa dengan air, dia diwudukan oleh rekannya, oleh temannya, oleh perawatnya dengan air kalau dia mampu. Dengan air. Kumaha atuh eta bolokot ke babasan? Henteu aya carana, Pak. Nalika misalkan kita di atas ranjang nggak bisa ke air, tapi kita masih sanggup dengan air dan kita yakin tidak akan mempengaruhi dan memperburuk kondisi kita, maka bisa dengan air walaupun air yang sedikit. Tinggal disiapkan saja baki nurada ageng, kita kumur-kumur. Tekedah 3 kali, tekedah 2 kali, sakali tos cumpon cukup. Karena pilihan dari berwudu itu paling minimal adalah 1 kali dan maksimal batasannya 3 kali setiap anggota badan itu. Kumur-kumur 1 kali cukup. Udah gitu gimana tuh ambil air untuk tangannya? Disemprot ku spray, Pak. Disemprot atau dialiri dengan air yang sedikit dari botol aqua atau dari aqua gelas sedikit, cek. Yang penting terbasuh dan yakin seluruh tangannya sudah terbasuh oleh air. Setelah itu dilakukan dengan posisi-posisi yang lain. Kalau masih sanggup dia mengambil tangannya untuk digerakkan, menggosokkan ke seluruh area bagian wudunya, mangga. Tapi kalau memang tidak sanggup, lele segala macam, mangga aku partner aku perawatna eta dibasuhan pananganna dugi kalengan. Wajahnya dibasuhi sampai betul-betul bersih, ya, rambutnya, telinganya, sampai kakinya. Kalau tidak sanggup oleh dirinya sendiri, maka boleh diusapkan oleh orang lain, gitu. Jadi bukan menjadi tidak diwajibkan sholat, tetap wajib, ya, dengan cara yang seperti itu. Kalau memang ternyata, ya, pertanyaan selanjutnya, orang teh langsung ke rumah sakit. Biasanya kalau udah di rumah sakitnya diinfus, tangan kita ini ada infusan, dan walaupun sedikit pasti ada plester yang di situ menutup, ya, celah dari kulit kita terkena oleh air. Kumaha tuh? Itu dalam syariat toharoh disebut dengan jabiro. Jabiro itu plester, balutan yang menutup anggota wudhu yang tidak mungkin terkena oleh air. Kumaha tuh carana? Carana jamaah sekalian, kita cukup basahi tangan kita, atau orang yang akan mewudukan kita dibasahi tangannya, lembab tangannya, diusapkan ke atasnya. Set, cukup gitu. Ya. Tapi ini bagi orang yang mampu dan merasa yakin dia tidak akan mendapatkan dampak buruk ketika menggunakan air. Kalau dia meyakini dan dokter menyebutkan memvonis tong wudu kucai, maka dia wajib tayamum. Terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang bernama Jabir. Dia itu melakukan perjalanan. Setelah pulang, ternyata ada dari salah satu temannya itu, anggota komunitas safarnya itu, kejatuhan dari atas gunung teh batu kepalanya, Pak. Kena batu kepalanya. Sampai luka, bahkan sedikit terbuka kepalanya, pecah gitu. Tapi masih hidup ternyata.
masih sadar. Nah, tapi dalam keadaan yang begitu sakit menggigil, pas waktu malam, qadarullah nih, seorang ini dia itu bermimpi basah. Terus menuju sakit, ya, sakitnya parah, kepalanya bocor, ternyata malah mimpi basah. Karena dia tahu ada salah satu tuntutan untuk dirinya bersuci ketika junub, mimpi basah, dengan cara mandi wajib. Hingga akhirnya dia tanya ke teman-temannya, rekan-rekannya yang sama-sama melakukan perjalanan, kumaha nih, apakah sudah boleh untukku mengambil rukhsah dengan tayamum? Apakah tetap harus dengan mandi wajib? Sama teman-temannya, tayamum itu diwajibkan hanya bagi orang yang tidak mendapatkan air, gitu. Sedangkan di kita air seueur, maka tidak ada jalan dan cara bagimu melainkan bersuci dengan cara mandi wajib. Akhirnya diguyur, Pak. Otomatis atau otakna kacayan kumaha, hingga akhirnya wafat, meninggal. Berita ini tersampai kepada Nabi, dan Nabi mengumpulkan orang-orang itu menyebutkan, qatalahu wa qatalakumullah, kata Nabi. Non maksudnya, saking kumarahnya Nabi menyebutkan, kamu udah, kalian ini yang udah membunuh dia. Qataluhu, kalian itu membunuh dia, dan Allah akan membunuh kalian. Sampai nyarius gitu Nabi. Ambak. Kata Nabi, ubarna tina kabodohan itu as-su'al, ya, ubarna dari kebodohan itu adalah bertanya, bukan mengambil fatwa sendiri, gitu. Lamun tak apal tong sok nyanyawanan, taroskeun kanu apal. So Nabi teh gitu. Obarna bodoh teh naroskeun. Dan hal ini cukup bagi dirinya untuk bertayamum. Karena yang dimaksud tidak ada air itu bukan hanya jenis dan zat airnya nggak ada, tapi seseorang tidak mampu menggunakan air itu pun sama, berubah. Yang awalnya pakai air jadi tayamum. Teng-tengen pisan, gitu. Nah, jadi pertama, boleh kalau nggak sanggup dengan air bertayamum. Yang kedua, ini ceritanya Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Uhud bersama Nabi Muhammad SAW. Terlihat dan terekam oleh para sahabat, Ali sebagai pemegang bendera panglima perang pada saat itu tertebas tangannya, kena sayatan, Pak, sampai luka, bahkan patah tangannya itu. Ya, tapi tedugikeun ka sapat. Tedugikeun ka putus. Nah, hingga akhirnya jatuh bendera itu, dan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Ali, "Khud, ambil bendera itu bisiman, dengan tangan kirimu." Hingga akhirnya diambil oleh Imam Ali dengan tangan kirinya. Namun yang difikirkan oleh Imam Ali apa? Bukan sakit yang terasa di tangannya, bukan darah yang bersimbah, bukan perih yang dia rasakan berpikir bagaimana cara untuk mengobatinya, tapi yang dipikirkan oleh Imam Ali apa? Ya Rasulullah, kalaulah aku pakaikan al-jabair, aku pakaikan balutan-balutan, bagaimana dengan sholat? Anu dipikirkan Imam Ali teh sholatna. Kumaha ya abi nalika ngalaksanakeun salat, kumaha wudu napa mikitu? Cukup, kata Nabi Muhammad SAW, wamsah, cukup diusap saja dengan tangan yang lembab atasnya, walaupun tidak betul-betul basah. Barijeng perbana gitu kudu disemprotan, kudu dibasuhan ulah. Cukup ku tangan yang lembab itu diusap di atasnya, kata Rasulullah SAW seperti itu. Makanya kita tidak usah ragu, tidak usah bimbang. Kalau misalkan kita sakit atau tersayat tangan kita di anggota wudu, lamun teu di anggota wudu mah mangga teuing, misalkan tersayat di dieu Pak, aman lah di dieu mah dan teu kudu dibasuhan. Tersayat di dada, tersayat di leher, maut artinya tersayat di leher. Ya, ini boleh kita cukup mengusapnya saja gitu. Tidak berganti menjadi tayamum. Misalkan kakoet sekedik, aduh, uy, tetiasa wudu ya, tayamum untuk itu. Oh, oke. Kalau masih bisa diusahakan dengan berwudu, maka berwudu. Itu yang pertama, toharoh ya. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul sekitar sholatur marid, sholatnya orang yang sakit. Yang pertama kumaha? Lamun misalkan jalmi nu sakit ieu teu mampu ngadeg, kumaha carana? Kita kan udah tahu dengan duduk ya. Kalau nggak sanggup duduk dengan berbaring, nanti hadisnya saya akan bacakan. Yang kedua pertanyaannya, ngadeg mah sanggem Pak, kuat dia untuk berdiri, tapi karena dia habis jatuh, karena dia habis olahraga terkilir misalkan, disposisi bagian tulangnya atau anggota badannya sehingga tidak bisa ruku, kumaha tuh? Ngadeg mah tiasa, nu teu tiasa teh ruku, sujud mah tiasa, nu teu tiasa teh ruku misalkan. Kira-kira tetap dia harus sholat sambil berdiri atau udahlah ganti saja dengan cara duduk? Kan itu pertanyaan ya. Lamun teu sanggup teh ruku,
Ada orang yang berdiri sanggup, ruku sanggup, sujud yang nggak sanggup. Kumaha tuh, robah wae gitu, nggak usah berdiri dari awal sampai akhir sambil duduk aja gitu. Atau seperti apa? Ini sesuatu pertanyaan yang mungkin kadang-kadang tidak terlintas oleh kita, dan kita mah sehat-sehat wae gitu. Cuman nusok di emutan teh kalau misalkan nalika ada satu momen, ada waktu di mana kita merasakan posisi seperti itu dan situasi kondisinya seperti itu. Ya, kamu pas osok olahraga misalkan ya, terkilir kakinya, nggak bisa dia duduk dengan sempurna misalkan, nggak bisa nih untuk ruku dengan baik. Pak ayo mapana tarik ting dijalike misalkan. Nah, bagaimana itu yang akan memberikan manfaat karena kita sudah tahu ketentuannya. Nyiar ilmu teh gitu, Pak. Kalau misalkan tidak dirasakan oleh kita, istri kita misalkan Allah berikan musibah, sakit, kumaha carana? Anak kita yang sakit, nah maka kita bisa berikan penjelasannya. Nah, jamaah sekalian, yang pertama, dalam kitab Fikih Sunnah disebutkan, man hasala lahu udhrun, siapa orang yang kehidupannya hari-harinya itu terkena oleh uzur. Uzur dari apa? Uzur dari maradin, dari sakit, wa nahwihi, atau situasi lain yang membuat la yastati'u ma'ahul qiyam, yang membuat seseorang itu tidak bisa berdiri fil fardi, dalam salat fardu. Nah, di sini disebutkan fil fardi, Pak. Jadi, yang pertama, salah satu rukun dari sholat fardu al-qiyam adalah berdiri. Ini sholat yang 5 waktu nih Pak nih, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu semuanya wajib pada dasarnya kita sholat dengan berdiri. Emang kalau dalam sholat selain fardu boleh duduk? Boleh. Fardu di dalam sholat sunnah, nafilah ataupun sholatut tatawwu itu boleh dilaksanakan dengan cara duduk walaupun dia sanggup dan kuasa untuk berdiri. Catatan penting, Pak. Tapi bagi sholat fardu, selama dia sanggup untuk berdiri maka berdiri. Misalkan saya sholat fardu berdiri ngimaman, beres sholat fardu, sholat sunnah di pojok calik. Nah, hari tadi ngimaman berdiri sanggup, ayeuna sholat sunnah calik. Jangan dihukumin dengan hal yang tendensius. Enggak apa-apa, itu boleh. Walaupun pahalanya beda nanti. Tetap sholat yang berdiri itu akan lebih banyak pahala dibandingkan orang yang duduk di dalam sholat sunnah. Jadi yang pertama, al-qiyam, yang tidak sanggup untuk berdiri di sini itu adalah sholat fardu. Yajuzu lahu an yusolliya qaidan. Kalau memang tidak sanggup karena sakit dia tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Fa in lam yastati'il qu'uda shalla ala janbihi. Kalau nggak sanggup dia sambil duduk, maka boleh sambil rebahan. Boleh. Kalau misalkan rebahan kumaha ruku jeung sujudnya, maka ruku dan sujudnya dia bisa ya umma bir ruku'i was sujudi. Dia bisa imaan itu dengan berikan kode isyarat nalika sujud sareng ruku. Nah, gitu. Misalkan ayat jalmi caliknya sholat, nah ruku mah tiasa, dalam arti bukan ruku atuh. Ruku itu diganti dengan posisi yang seperti ini. Tapi sujud dia mampu, maka sujud dengan sempurna. Kalau memang sudah tidak sanggup berdiri, tidak sanggup duduk, maka sambil ngagoler, rebahan, berbaring. Nalika ruku, ente kedah dia maksakeun kangge ruku, ngadeg heula calik heula kieu. Calik wage tos teu kiat gitunya. Mantakna dia rebahan teh karena tidak sanggup untuk duduk. Jadi cukup dengan imaan. Imaan itu apa? Isyarat. Nggak bisa isyarat dengan kepalanya, dia berisyarat dengan tangannya. Matanya nggak sanggup berisyarat, kepala nggak bisa digoyang-goyang, maka dengan tangannya. Kalau misalkan tangannya pun habis kecelakaan tidak bisa bergerak, maka dia berisyarat dengan kelopak matanya. Pokoknya ketika ada pergerakan dan perubahan posisi di dalam sholatnya yang dia sadari gerakan-gerakannya, maka harus ada isyarat yang dia lakukan. Seperti itu jemaah sekalian. Bagaimana tuh ini dalil dalam ayat Qur'annya? Dalil ayat Qur'annya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengungkap fadhkurullaha, maka ingatlah Allah di dalam salat qiyaman, dengan cara berdiri, wa qu'udan wa ala junubikum, dan juga kalau nggak sanggup berdiri ada opsi lain dengan cara duduk dan juga berbaring. Nah, satu yang harus kita perhatikan bersama, lalu misalkan ayat jalmi kiat ngadeg, tidak kuat untuk berdiri, maka jangan langsung duduk, Pak.
Jangan langsung duduk. Kumaha tuh carana? Nyender heula. Sekali lagi, kalau tidak sanggup untuk berdiri dengan tegak, maka opsi pertama yang harus dia lakukan, jangan langsung duduk, dia bersandar dulu. Nalika bade sholatnya ngadeg, kuat kene tapi rada puyeng, tapi tiasa kene dilaksanakan sholatnya, maka cari tihang, nyender ke tihang. Kalau tidak sanggup berdiri sambil nyender, baru dia duduk. Ya, duduk dengan sempurna. Cara duduklah kumaha atuh. Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh sahabat, duduknya Nabi ketika dia sakit melaksanakan itu, duduknya itu bersimpuh jamaah. Ya, kakinya ke belakang dua-duanya. Ya, ataupun duduknya itu bagaikan kita tasyahud, ya, tasyahud awal atas tasyahud akhir atahiyat gitu tah, dalam posisi duduk seperti itu. Tapi terkadang kita dapatkan di rumah sakit nalika bobo gitunya, nalika kita sakit gitu ya, kita duduk bisa, tapi kakinya posisinya nggak seperti orang sholat. Dan ini boleh, kakinya ke mana tuh? Diselonjorkeun ka payun tah kieu. Allahu akbar. Allahu akbar ruku. Allahu akbar sujud. Dan kata Nabi Muhammad SAW, nalika sujud dan ruku, jadikan posisi sujud itu akhfadu min ruku'ihi, lebih rendah posisinya dibandingkan ruku. Misalkan ketika Allahu akbar, rukunya sakieu, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, sujudnya itu harus lebih rendah dibandingkan rukunya. Gitu. Nah, jadi yang pertama, duduknya itu boleh kakinya keduanya ke depan atau cari posisi paling dia nyaman. Kalau misalkan dia tidak sanggup duduk dengan posisi yang tegak, maka jangan langsung ngagoledah, jangan langsung rebahan. Maka cari apa? Sandaran. Sebagaimana tadi yang pertama, berdiri, bersender dulu, baru duduk. Duduk tegak nggak sanggup, senderan dulu. Senderan. Apalagi di bed rumah sakit sekarang kan sudah bisa reclining ya, diatur tuh tingginya. Awalnya kieu, tiasa kieu. Nah, maka diangkat tuh si bednya sampai dia posisinya duduk. Kalau sanggup, kalau tidak sanggup baru dia rebahan. Posisi rebahan kumaha jamaah sekalian? Di sini disebutkan rebahannya itu fa'ala janbik. Janbik teh naon? Kita itu posisinya itu berada posisi bawah itu, lambung kita berada di bawah, dalam arti posisinya tidak terlentang awalnya gitu. Dan kalau bisa dilakukan, ikhtiar pertama opsinya itu dengan cara memposisikan rebahan kita, posisi badan sebagian belah kanan itu di bawah dan menghadap ke kiblat, yang kiri di atas. Sebagaimana sunnah kita kalau misalkan tidurnya Nabi kan seperti itu, menjadikan bagian kanan menjadi tumpuannya menghadap wajahnya ke arah kiblat gitu, seperti orang yang dimasukkan ke dalam liang lahat kan, nalika dilebetkeun dikorebkeun teh henteu nelentang kieu Pak kan, tapi dibiringkan ya ke arah kiblat. Itulah yang pertama yang dianjurkan. Karena apa? Tetap wajahnya, dadanya menghadap ke arah kiblat, walaupun tidak sempurna arah kiblatna. Hese sudah ada di panan tos tetap nggak bisa diusar-isar, urangnya teu tiasa gitu. Mangga henteu arah kiblat gitu kuna naon kitu teh mah, mangga dengan cara telentang. Badan kita lihat ke atas, tiduran, rebahan, tapi kalau bisa diusahakan kakinya yang menghadap ke kiblat. Jadi kan kalau saya membelakangi kiblat ya, kebalikannya Pak, arahnya ke sana ya, ke kiblat tetap sambil rebahan. Itu yang lebih diprioritaskan. Intinya mustaqbilal kiblah itu tetap kita pertahankan. Misalkan di rumah cari posisi, kalau misalkan ada kasur lipat atau kasur apa, kita sholat di situ mengarahnya ke kiblat. Kalau misalkan tidak bisa, mangga kamana wae yos ya. Jadi ada beberapa step yang harus kita tunaikan terlebih dahulu, diusahakan terlebih dahulu biar kesempurnaan dari sholat kita tetap terjaga. Nah, itu yang dimaksud dengan sholatul marid. Nabi Muhammad SAW pernah, beliau itu ada Nabi maridon. Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk terhadap seorang yang sedang sakit dari sahabatnya. Fara'ahu yusolli ala wisadah. Dan Nabi Muhammad SAW itu melihat orang ini, dia sholat itu ketika sujud disiapkan bantal di depannya. Ambe naon, ambe henteu heuras teuing meureunnya karena pusing dan juga dia tidak sanggup untuk sujud dengan sempurna. Ya, misalkan dia berdiri sholatnya, ruku pas sujud teh henteu diantelkeun ka
ke bawah tanah, diberikan bantalan. Nah, kata Nabi, pada ketika melihat seperti itu, faroma biha, Nabi itu langsung mengambil wisadah teh bantalna, alasna nu empuk eta, diambil oleh Nabi, disimpan dan disingkirkan dari orang yang sedang sholat itu. Dan setelah itu Nabi mengatakan, "Sholli 'alal ardi in istata'ta." Sholat itu ketika sujud itu kamu, ya kalau sujud harus sempurna, harus nempel wajahnya, jidatnya ke tempat tanah gitu, ke bawah, jangan dilapisi oleh bantal. Kata Nabi seperti itu. Wa illa fa'auma imaan. Kalau kamu nggak sanggup sujud dengan betul, maka cukup atau ku isyarat. Entong maksakeun hayang sujud barijeng di pasian bantal gitu. Kalau nggak sanggup mah udah tuh dengan isyarat saja, mengisyaratkan kamu sedang ruku dan kamu sedang sujud gitu. Tong maksakeun. Nah, gitu kata Nabi teh. Jadi jamaah sekalian, kalaupun misalkan kita ingin mendapatkan kesempurnaan dari sholat kita, ketika sujud kita terasa tidak mampu untuk sujud karena masih pusing segala macam, maka kita boleh untuk memberikan isyarat saja. Sebagaimana tadi pertanyaan pertama, kumaha jalmi yang dia itu tidak sanggup sholat untuk rukunya saja, maka ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, kalau seseorang tidak sanggup melaksanakan salah satu rukun di dalam sholat, seperti ruku ataupun sujud, maka diganti sholatnya, nggak usah berdiri, jadi duduk. Walaupun dia mampu untuk berdiri, nggak apa-apa, duduk saja sholatnya. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi menurut jumhur menyebutkan, kalau misalkan seseorang dia sanggup berdiri, nggak sanggup ruku doang, sanggup sujud juga, maka ketika ruku boleh dengan isyarat, dengan tetap mempertahankan posisi sholatnya sambil berdiri. Ini kita membicarakan sholat fardu ya. Jadi tetap dia berdiri, ketika ruku dia nggak sanggup membungkukan. Ini karena yang bermasalah tulang belakang misalkan ya, maka dia cukup dengan isyarat kepala kieu, batur mara ruku sadayana. Ini orang dia seperti ini saja, nggak apa-apa, itu sah sholatnya. Ketika sujud baru dia bisa turun untuk sujud. Nah, ini jumhur menyebutkan seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan ada orang yang dia tidak sanggup untuk sujud, ya, tapi dia bisa ruku, maka dia pun usahakan apa? Yang pertama, berdirinya tetap, rukunya tetap. Ketika sujud, maka dia berikan isyarat bahwasannya dia sedang bersujud. Kan kalau ruku mah kan 90 derajat, Pak. Maka ketika dia sujud, usahakan lebih ke bawah lagi kepalanya, sebagai isyarat dia itu sedang sujud. Nalika calik ngiring calik, dah siap, ada tiasa salik mah gitu. Wios. Ya, jadi tidak ada yang menghalanginya untuk melaksanakan sholat. Tapi mau mengambil rukhsah yang pertama, ada saya mah tetiasa ruku teh hese gitunya, sujud gitu tiasa. Maka dari awal sampai akhir boleh menggunakan dengan cara duduk. Kemudian di masjid sekarang sudah dipersiapkan kursi-kursi ya, yang bisa dimanfaatkan bagi orang yang tidak sanggup berdiri lama misalkan ya, yang boleh ambil kerusuhan untuk duduk gitu. Nah, panginten itu yang kita bahas mengenai sholatul maridi, mengenai sholatnya orang yang sakit. Dan orang sakit, bapak-bapak semua, tidak wajib datang untuk melaksanakan sholat Jumat karena dia memiliki udzur ya, maka boleh diganti Jumatnya dengan sholat zuhur ya, jadi seperti itu. Di rumah saja sholatnya diganti dengan zuhur 4 rakaat. Ada di rumah ge kakuping eta cenah imam gitu ya, imamna kakuping karena nganggo toa speaker, kemudian bumi lagi gigireun masjid, jadi saya bisa sholat dengan mengikuti ya panduan dari imam yang ada di masjid sebelah. Nggak bisa, tetap terputus safnya, terputus karena dia sholat sendirian ya. Kalau misalkan masih dalam teritori masjid ya, dia masih bisa mengikutinya. Intinya jangan berlebih-lebihan, jangan memaksakan kondisi. Yang namanya orang sedang sakit, Allah sedang memberikan satu ujian, cobaan yang tentunya yang namanya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu akan membolehkan sesuatu yang awalnya tidak boleh menjadi boleh ya, meruntuhkan segala kewajiban itu karena kondisi yang darurat. Jangankan sholat dirubah jadi duduk, Pak. Makan daging, makan babi saja sudah awalnya tidak boleh, tapi menjadi boleh karena tubihul mahdzurat gitu. Makan babi
walaupun misalkan lapar tinggi anggarnya mau tiasa makan babi da ageng manyam babi bade langsung diimam nya disembelih heula atau sembelih candak heula dagingna nembe digoreng udah gitu dimakan pas diimam teh enak entong dedeuyeun aduh udah enak euy resep dibekel we kang gengke. Jangan biarkan. Yang namanya darurat itu hanya dilakukan satu kali pada saat dibutuhkan, hanya untuk mengisi perutnya agar dia tidak mati kelaparan sakitu. Lanjutkeun deui we engke pas menuju berjalan lapar deui mendak babi deui nya boleh gitu. Lamun teu mendak deui nya wayahna eta mah. Terus saya ngadoa mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, jadi jamaah sekalian itulah mungkin barangkali yang bisa disampaikan mengenai sholatul marid. Insya Allah nanti kita akan masuk pada bahasan yang mungkin agak lebih rinci lagi mengenai sholatul musafir, sholatnya orang yang sedang bepergian. Yang kita tahu ada salah satu ketentuan yang khusus mengenai jamak dan juga qosor. Ini serupa tapi tak sama jamak dan qosor. Ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan keduanya itu syaratnya berbeda. Jamak tidak mesti selalu dilakukan pada saat safar, dan dan qosor baru boleh dilakukan pada saat safar. Jadi semena-mena jamak dan qosor itu digabung selalu bersama-sama. Enggak, ada orang yang jamak saja rakaatnya tetap sempurna, ada orang yang qosor saja tanpa menjamakkan sholatnya. Kumaha eta ketentuanna insyaallah kita bahas pada pekan yang akan datang gitu bagiannya. Apabila ada yang ditanyakan ataupun ditambahkan mengenai sholatul marid, sholatnya orang yang sakit, boleh jamaah sekalian.